Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang Ivan Pavlov. Teori pembelajaran Ivan Pavlov. Biografi: Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov menjadi seorang pendeta. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Pada tahun 1884, ia menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang Psychological Medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian sangat mempengaruhi psikologi behavioristik di Amerika. Karya tulisnya adalah Work of Digestive Glands 1902 dan Conditioned Reflexes 1927. Penjelasan perihal eksperimen. Pavlov melakukan latihan pembiasaan mendengarkan bel atau CS bersama-sama dengan pemberian makanan berupa daging atau UCS. Setelah latihan yang berulang-ulang ini selesai, suara bel tadi atau CS didengarkan lagi tanpa disertai makanan atau UCS. Apakah yang terjadi? Ternyata anjing percobaan ini mengeluarkan air liur juga atau CR. Menghasilkan CR, yaitu air liur apabila CS atau suara bel dan UCS atau makanan berupa daging telah berkali-kali dihadirkan bersama-sama. Keterangan CS yaitu conditioning stimulus atau berupa bel atau lonceng. UCS conditioned stimulus berupa makanan yaitu daging, CR atau conditioning response berupa air liur anjing. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, suara lagu dari penjual es krim Walls yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya mungkin suara itu asing, tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur apalagi pada siang hari yang panas. Bayangkan, bila tidak ada lagu tersebut betapa lelahnya si penjual berteriak. Contoh yang lain yaitu pada awal tatap muka antara guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberi pujian terhadap murid-muridnya, sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan gurunya. Ketika siswa dapat menjawab pertanyaan, guru memberikan stimulus berupa hadiah atau rewards yang diberikan kepada peserta didik dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Prinsip-prinsip teori belajar Pavlov. Diskriminasi berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu saja dan tidak pada rangsangan yang lain. Dalam kajian terhadap anjing, didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi lonceng saja, tetapi tidak pada bunyi selain daripada lonceng. Generalisasi bermaksud rangsangan yang sama akan memberikan tindak balas yang sama. Sebagai contoh, Ali akan menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Ali juga risau setiap kali ujian biologi dijalankan karena kedua subjek tersebut mempunyai berkaitan. Jadi kerisauan dalam subjek kimia telah digeneralisasikan kepada satu subjek lain. Prinsip-prinsip teori Pavlov. Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. Dalam kajian Pavlov, bunyi lonceng tidak disertakan dengan rangsangan tidak terlazim, daging. Dalam hal ini, lama-kelamaan bunyi lonceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur, tindak balas akhir akan terhapus. Teori ini mengajarkan kepada guru tentang satu, proses belajar dalam diri siswa memerlukan pengkondisian melalui pemberian rangsangan dan penghargaan. Kedua, proses belajar dalam diri siswa dapat diinisiasi atau dimunculkan melalui pemberian rangsangan dan pembiasan.
Kelebihan teori ini, siswa diberikan penghargaan yang memotivasi agar lebih semangat belajar. Kekurangan, jarangnya penghargaan yang bernilai positif untuk diberikan kepada siswa akan menimbulkan sedikit rasa malas. Hukum-hukum teori Pavlov. 1. Extinction atau kepunahan atau penghapusan pemadaman. Stimulus generation, rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama. 3. Diskriminasi, individu dapat membedakan antara rangsangan yang ditimbulkan dan memilih untuk tidak bertindak balas. 4. Tingkat penganalisaan yang lebih tinggi. Secara garis besar, pertama, law of respondent conditioning, hukum pembiasan yang dituntut. Kedua, law of respondent extinction, hukum pemusnahan yang dituntut. Demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.